Halo Mas Sahlan, Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa halak Habib? Alhamdulillah Khair. sehat. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya khairin ya. Ya, Izin insyaallah. saya memulai kajian hari ini boleh? Ya, tafadhol tafadhol. Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kajian kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dinaungi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Randy Dian Santana yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator yang akan memandu acara pada kesempatan hari ini. Berikut susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Habib Munazir, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah teman-teman sekalian, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Habib Said Munajir. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu nih pemateri kita, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah teman-teman sekalian, nama lengkap beliau yaitu Habib Said Munajir, biasa dipanggil Habib Said atau Habib Munajir. Tempat tanggal lahir di Aceh, tanggal 30 April tahun 1999. Domisili beliau di Aceh, kemudian status beliau masih single nih teman-teman. Aktivitas beliau menjadi mahasiswa. Kemudian moto hidup beliau yaitu beberapa hal dalam hidup ada yang datang dalam bentuk anugerah, ada dalam bentuk pelajaran, maka pertahankan anugerah itu dan belajarlah dari pelajaran. Oke baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya teman-teman ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Nah berikut ini langsung saja kita beri waktu untuk Habib Syed untuk memaparkan materi dengan tema kajian Siti Fatimah sebagai role model bagi kaum wanita. Kepada Habib Syed Munazir, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada uh, Ustadz moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa isi pesan kajian dalam ranah tema Siti Fatimah role model kaum wanita. Baik, saya sebelumnya ingin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah yang sudah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan jasmani, rohani, kesehatan pikiran, kesehatan fisik dan lain sebagainya, di mana dengan kesehatan tersebut kita dapat mengikuti salah satu kajian yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Maaf sebelumnya Ustadz, ini suara jelas apa enggak? Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Oh, baik, baik. Siap. Salam dan salam
tidak lupa pula kita panjatkan, kita kirimkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa kita kirimkan salat dan salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada alim ulama, baik ulama yang telah tiada, yang masih ada hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ulama-ulama kita guna untuk menyambung kembali warisan-warisan keilmuan yang sudah diwarisi oleh nabi-nabi, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya takdim wa takrim, penghormatan saya kepada seluruh kawan-kawan yang sudah berhadir, dan juga kepada panitia tim kajian dari komunitas Syabab Hub Ilmi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang sudah dijalankan hingga saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan sejenak pada malam yang berbahagia ini kita sedikit membahas ataupun sedikit mengkaji soal Siti Fatimah. Latar belakang kenapa saya sendiri tertarik untuk mengambil tema Siti Fatimah, karena per hari ini kita semua sudah memasuki bulan Jumadil Akhir. Kalau kita melihat tarikh ataupun tanggal-tanggal kelahiran Siti Fatimah dan juga tanggal-tanggal kelahiran figur-figur lain, semuanya tanggal mereka adalah dipadankan sesuai dengan tanggal hijriahnya. Maka sesuai dengan tanggal hijriahnya, Sayyidatuna Fatimah beliau dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhir, di mana hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 Jumadil Akhir. Ini sekitaran 6 hari lagi kita akan memperingati milad daripada salah satu role model paripurna, apalagi khususnya buat kaum para wanita. Nah, ini adalah suatu petunjuk bahwa kita ini penting untuk membiasakan diri dengan penanggalan hijriah. Artinya, kalau kita sudah akrab dengan bulan-bulan hijriah, kita sudah merasa harmonis dengan penanggalan bulan-bulan hijriah, kita akan bisa mengenal setiap kelebihan-kelebihan, keutamaan yang dimiliki oleh bulan tersebut. Artinya dari bulan Muharram, Safar hingga Zulqaidah, Zulhijjah, masing-masing bulan ini memiliki kelebihannya masing-masing. Artinya kalau kita tidak dekat, tidak mengenal bulan-bulan tersebut, tidak mengikuti penanggalan bulan tersebut, maka kita akan diluputkan, kita akan ketinggalan oleh keutamaan-keutamaan yang harusnya bisa kita lakukan, yang harusnya bisa kita amalkan kelebihan-kelebihan bulan tersebut ketika kita sudah berada di bulan ini. Nah, pada hari ini kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir, maka salah satu fenomena ataupun kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Jumadil Akhir adalah kelahiran Sayyidatuna Siti Fatimah, di mana beliau sebagai role model ataupun sebagai panutan secara paripurna untuk kaum wanita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang Sayyidah Fatimah, kita harus mengenal dulu kenapa beliau diberikan nama oleh Rasulullah dengan nama Fatimah. Karena Rasulullah ketika memberikan nama Fatimah, tentu beliau memiliki alasan, memiliki dasar kenapa Fatimah ini diberikan nama dengan Fatimah. Fatimah, kalau secara bahasa Arab, ini asal katanya adalah Fatmun ataupun Fatama. Artinya adalah menyapih ataupun membebaskan. Nah, para ulama menjelaskan Sayyidah Fatimah diberikan nama Fatimah karena Sayyidah Fatimah
dan juga generasi-generasi setelah beliau dibebaskan oleh Allah, disapih, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari siksa, dari azab-azab neraka. Jadi alasan dinamakan Sayyidah Fatimah karena beliau sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang dibersihkan, yang dimerdekakan dari yang namanya azab neraka. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, beliau lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Nah, bila kita membaca salah satu kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau, Sayyidah Fatimah, di antaranya adalah kitab Fatimah Ummu Abiha yang disusun oleh Habib Abdurrahman. Beliau menjelaskan bahwa kalau orang-orang pada masa dulu, orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad, mereka sangat anti, mereka sangat marah apabila anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Mereka menganggap anak perempuan yang dilahirkan ini adalah suatu aib, suatu kekurangan, di mana anak tersebut tidak mereka rawat, justru mereka bunuh, justru mereka kubur hingga meninggal. Namun tidak begitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika lahirnya Fatimah, beliau merasakan sangat senang. Kesenangan yang beliau rasakan ketika lahirnya Fatimah lebih besar daripada kesenangan beliau ketika lahir putri-putri beliau sebelum Fatimah. Karena Fatimah adalah putri keempat ataupun putri terakhir Nabi, di mana sebelumnya Nabi sudah memiliki Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Nah, di dalam kitab yang saya sebutkan barusan, kebahagiaan Nabi Muhammad lebih besar ketimbang kebahagiaan Nabi Muhammad ketika lahirnya Fatimah lebih besar ketimbang ketika lahirnya saudari-saudari Fatimah sebelumnya, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Ketika Fatimah lahir, Nabi menggendong putrinya, mencium putrinya, dan berkata kepada istrinya tercinta, siapa itulah Khadijah. Beliau mengatakan, ya Khadijah, innaha nasmah tayyibah, innaha nasmah mubarakah. Istriku Khadijah, Fatimah ini adalah pertanda yang baik. Fatimah ini adalah suatu keberkahan. Jadi Nabi Muhammad sudah mengetahui, sudah memprediksi lahirnya Fatimah adalah suatu keberkahan untuk dirinya dan juga untuk generasi-generasi setelah Fatimah. Nah, bagaimana dengan Siti Khadijah? Siti Khadijah pun tidak kurang dari Rasulullah. Artinya kebahagiaan yang dirasakan oleh Siti Khadijah pun bahkan lebih besar. Bahkan kalau ibu-ibu pada masa itu ketika memiliki anak mereka disusui oleh orang lain, karena di antara budaya pada masa jahiliyah dulu, anak yang lahir itu tidak disusui langsung oleh ibunya, namun diberikan kepada orang lain. Jadi yang menyusuinya adalah orang lain. Nah, berbeda dengan Sayyidah Fatimah ketika dilahirkan, yang menyusui Fatimah adalah ibunya sendiri. Ini adalah sebagai pertanda bahwa Khadijah sangat mengistimewakan, sangat menspesialkan putrinya yang terakhir, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, saya teringat ada satu hadis Rasulullah ketika beliau menggaris 4 garisan. Khatta Rasulullah arba'a khutwah fil ard. Nabi menggaris 4 garis. 4 garis secara lurus. Kemudian Nabi menanyakan kepada sahabat, "Atadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu apa maksud aku menggaris 4 garisan ini? Jawaban para sahabat, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dijawab oleh Rasulullah SAW, 4 garis ini adalah 4 wanita yang menjadi pemimpin nanti di dalam surga. Siapakah itu? Wanita pertama adalah Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah istri daripada Firaun, di mana Siti Asiyah ini kita bisa belajar dari beliau, di mana beliau seorang wanita
namun beliau seorang aktivis untuk melawan rezim kebatilan, untuk melawan rezimnya Firaun. Padahal Siti Asiyah adalah istri daripada Firaun yang tentu memiliki yang memiliki fasilitas kehidupan yang sangat megah, yang sangat mewah. Namun beliau karena beriman kepada Allah, siap beraktivis, siap mendemo, siap melawan kebatilan-kebatilan pada masa itu. Barisan yang kedua adalah Siti Maryam. Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Dari Siti Maryam kita belajar apa? Kita bisa belajar menjadi strong woman. Siti Maryam adalah wanita yang kuat, wanita yang sangat penyabar. Buktinya di mana? Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam hanyalah sendiri. Beliau di bawah pohon kurma. Jadi beliau sabar dan juga wanita yang sangat kuat dalam mendidik anaknya, bahkan beliau dituduh yang bukan-bukan oleh kaumnya. Kemudian garisan yang ketiga adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah garisan yang ketiga. Dari beliau, Siti Khadijah, kita bisa belajar tentang business woman, ataupun wanita yang mandiri, wanita yang karir, bisa mencari pekerjaannya sendiri. Bahkan dengan kekayaannya, Siti Khadijah tidak melanggar aturan Allah. Justru kekayaan Siti Khadijah beliau salurkan, beliau sedekahkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan garis yang terakhir adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah garis terakhir yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari dari Sayyidah Fatimah? Mungkin di sini saya bisa menyimpulkan bahwa yang bisa kita pelajari dari Sayyidah Fatimah secara umum ada dua. Ada dua poin yang bisa kita simpulkan. Yang bisa kita belajar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang kesederhanaan. Siti Fatimah sudah diplot oleh Rasulullah SAW sebagai figur bagi wanita-wanita setelahnya tentang ikon kesederhanaan. Coba kita bayangkan, Fatimah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Coba lihat rekor saudari-saudari Fatimah sebelumnya. Ada yang bersuamikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang pria yang berkecukupan, bahkan memiliki harta yang lebih. Dan juga ada juga Zainab, suami beliau kalau tidak salah Amr bin As, kalau tidak salah, juga memiliki harta yang berkecukupan. Namun Fatimah Nabi nikahkan dengan seorang lelaki lajang yang masih muda, yang pengangguran. Kalau bahasa kita sekarang, beliau hanya membantu jihadnya Rasulullah, beliau hanya tugasnya hanya mencari ilmu dari Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebelumnya Fatimah sudah dilamar oleh beberapa orang yang lain, bahkan termasuk Abu Bakar. Namun Nabi Muhammad tidak mau menikahkan Fatimah dengan Abu Bakar ataupun dengan orang yang lain, justru dinikahkan dengan Sayyidina Ali yang pada saat itu, saat ingin menikahi Fatimah, harta kekayaan yang dimiliki oleh Ali hanyalah sebilah pedang yang dia gunakan untuk berperang. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu punya? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Yang saya punya hanyalah pedang yang saya gunakan untuk berperang. Kemudian ditanya kembali oleh Rasul, emang di mana jubah perang yang pernah aku berikan? Ternyata ada satu jubah perang yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Nah, Ali mengambil jubah tersebut menjual. Beliau jual dengan harga 480 dirham. Itulah 480 dirham beliau jadikan sebagai mahar untuk menikahi salah satu putri lelaki terbaik di dunia, yaitu Sayyidah Fatimah. 480 dirham, kalau kita rupiahkan sekarang mungkin sangat sederhana.
Karena satu dirhamnya mungkin sekitaran 4.000, kalau kita kalikan 480 hanya mencapai 1.900.000, tidak mencapai 2 juta. Padahal yang dinikahi oleh Ali siapa? Fatimah. Fatimah ini siapa? Anaknya Nabi. Nabi Muhammad ini siapa? Makhluk paling mulia. Di sisi Allah, makhluk paling mulia, dia ada duanya kan. Nah, inilah tarbiyah daripada Nabi Muhammad. Beliau nikahkan putrinya dengan sosok yang sederhana karena ingin mendidik, ingin memplot putrinya ini sebagai figur ataupun sebagai role model untuk wanita-wanita sekarang atas dasar kesederhanaan. Maharnya saja 480 dirham, yang kalau kita kisarkan sekarang hanya 1.900.000, tidak mencapai 2 juta, dan 480 dirham ini sepertiganya Ali jadikan, Ali belikan berupa wewangian, minyak wangi, dan sisanya beliau buat rumah. Sisa dari mahar ini beliau buatkan satu rumah yang ketika dihitung oleh para ulama hanya 5 kali 5 ukurannya. 5 kali 5 ini tidak layak dinamakan sebuah rumah, namun Ali menjadikan ini sebuah rumah. Kalau sekarang mungkin hanya kamar, bukan rumah ya, hanya kamar. Segitunya sederhananya kehidupan Sayyidah Fatimah bersama suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara kisah kesederhanaan Sayyidah Fatimah, pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah ini putranya yaitu Hasan dan Husain tiba-tiba sakit, dan Fatimah bernazar, ya Rob, ya Allah, seandainya putraku ini sembuh, maka saya akan bernazar puasa sebanyak 3 hari. Setelah putranya sembuh, kemudian Fatimah dan Ali ikut berpuasa selama 3 hari. Makanan yang dijadikan sebagai bubukan hanyalah satu roti yang dipotong 4. Hari pertama puasa saat berbuka, yang dimana menunya hanya satu potong roti dan air putih, tiba-tiba datang seorang pengemis mengetuk pintu dari luar dengan mengadu bahwa pengemis ini belum pernah makan sekalipun selama sehari penuh. Atas kebaikan Fatimah, beliau sedekahkan roti ini yang harusnya dimakan oleh mereka, beliau sedekahkan secara utuh kepada pengemis tersebut. Dan pada hari itu mereka hanya berbuka puasa dengan air putih. Hari kedua pun kembali lagi pengemis tersebut. Di hari yang ketiga, ketika puasa hari yang terakhir, hari ketiga, ternyata pengemis yang sebelumnya juga datang kembali. Kalau posisi kita sekarang, kalau kita pada posisi itu mungkin kita akan merasa risih, kita akan merasa, bahkan kita usir kan pengemis tersebut. Namun pada hari yang ketiga tersebut, roti yang ingin dimakan oleh mereka saat berbuka justru disedekahkan kembali kepada pengemis, namun bukan lagi atas saran daripada Fatimah ataupun daripada Ali, tapi langsung putranya yang menyarankan agar roti ini disedekahkan kepada pengemis. Putranya loh. Ini kan menjadi isyarah bahwa Fatimah sudah sukses berhasil mendidik anaknya dengan kehidupan yang sederhana. Ini adalah pelajaran yang bisa kita petik daripada Sayyidah Fatimah tentang kesederhanaan. Baik kesederhanaan dalam mahar, karena Nabi pun pernah bersabda kan, inna a'dhaman nikah barokah aisaruhunna aisaruhumuna. Sesungguhnya pernikahan yang memiliki keberkahan paling besar adalah pernikahan yang maharnya paling mudah. Jadi mudahkan maharmu, bukan murahkan mahar, tapi mudahkan mahar. Karena pernikahan yang maharnya mudah adalah pernikahan yang memiliki keberkahan paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tadi beliau tidak
kehidupan beliau hanyalah di dalam satu rumah yang dianggap oleh Sayyidina Ali, padahal itu hanya sebuah kamar ya, bukan rumah, hanya sebuah kamar. Bahkan di dalamnya perabotan-perabotannya tidak lengkap. Hanya ada mungkin tempat tidur dan hanya lantainya bir ramli kalau dalam bahasa kitab, hanya pasir, bukan semen, bukan kalau kita sekarang bukan keramik, bukan granit, tapi hanya pasir. Ini adalah potret kesederhanaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari Sayyidah Fatimah adalah bagaimana beliau memiliki rasa malu yang sangat tinggi, rasa malu yang sangat besar. Siti Fatimah ini, beliau menjaga auratnya, bukan hanya saat beliau masih hidup. Beliau bahkan mengkhawatirkan bentuk tubuhnya dilihat, bahkan saat beliau meninggal. Jadi beliau pernah suatu ketika sedang duduk bersama saudaranya Asma, sama Asma. Nah, tiba-tiba beliau melihat satu jenazah yang diangkat oleh orang yang beramai-ramai, namun diangkatnya tidak memakai peti, tidak memakai kerenda. Jadi jenazahnya langsung diangkat oleh orang-orang tersebut. Fatimah khawatir. Kemudian Fatimah berpesan kepada Asma, wahai Asma, misalkan aku meninggal nanti, aku tidak ingin bentuk tubuhku yang sudah dibalut oleh kain kafan diangkat sedemikian rupa, karena aku tidak mau bentuk tubuhku ini dilihat oleh orang lain. Sehingga Asma menyarankan untuk membuatkan satu peti, ataupun bahasa kita sekarang adalah kerenda, sehingga ketika Fatimah meninggal, tubuh beliau dibaringkan di dalam peti, kemudian diangkat, sehingga tubuh beliau tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan juga Fatimah menyarankan, memberikan wasiat, nanti yang memandikanku cukup engkau dan istriku, dan suamiku, maaf. Segitunya Fatimah tidak mau tubuhnya dilihat oleh orang lain, jadi beliau menyarankan, hanya engkau wahai Asma dan suamiku Ali yang boleh membandikan jenazahku dan kuburkan aku nanti di malam hari. Ini adalah sifat rasa malu yang sangat besar daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan di dalam satu hadis diriwayatkan, nanti di hari kiamat, ketika kita semua sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada satu seruan. Datang satu seruan dari malaikat kepada orang-orang ketika itu, wahai manusia, tutuplah matamu, palingkan matamu dari Fatimah, karena Fatimah akan melewati kalian, maka jangan biarkan salah satu kalian yang melihat bentuk ataupun bentuk tubuh Sayyidah Fatimah. Jadi Fatimah bentuk tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam dunia, tapi bahkan nanti menjelang akhirat Allah pelihara bentuk tubuh Sayyidah Fatimah. Maka kita bisa mengambil pelajaran daripada Sayyidah Fatimah berupa rasa malu. Jadi dari kepribadian, dari kemuliaan Sayyidah Fatimah, khususnya bagi kalian para wanita, harus belajar tentang rasa malu. Sebagai wanita, Fatimah ini memiliki sifat yang begitu anggun, yang begitu indah. Beliau sangat pemalu, benar-benar sangat pemalu. Nah, jika kita kagum kepada beliau dan ingin menjadi pengikut beliau di dalam surga, maka ikutilah sifat pemalunya Sayyidah Fatimah. Malu yang bagaimana? Kalian harus malu dari memperlihatkan diri kalian untuk orang lain. Kalau kalian wanita memperlihatkan diri kalian kepada kaum Adam, dan kalau bagi lelaki memperlihatkan aurat kalian kepada kaum Hawa. Karena sesungguhnya sifat malu itu selaras dengan hal-hal yang tersembunyi. Wanita yang malu, ia pasti akan menyembunyikan hal yang tidak layak ditampilkan. Dan juga tidak perlu kan kita mengizinkan kepada semua laki-laki yang bukan suami untuk melihat kita begitu saja.
Nah, itulah dua pelajaran daripada Sayyidah Fatimah yang bisa kita pelajari. Di mana tadi sebelumnya ada 4 pemimpin surga yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Siti Asiyah, Siti Maryam, Siti Khadijah, dan Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah ini kita harus mengetahui bahwa Fatimah adalah salinan terbaik dari Rasulullah. Ini menjadi alasan juga kenapa Fatimah sangat dicintai oleh Rasul, sangat dicintai oleh ibunya Khadijah, karena dari sekian putra-putri Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah, baik dari akhlaknya, dari fisiknya, dari tutur katanya, hanyalah Fatimah. Nah, jika ada sebahagian wanita bertanya nih, kami mau mengikuti sunnah Rasulullah, kami ini wanita, terus bagaimana kami bisa mengikuti Rasulullah pada suatu keadaan, pada suatu perilaku yang perilaku ini hanya dilakukan oleh wanita, sementara Rasulullah adalah lelaki? Maka kita bisa memberikan jawaban, Allah sudah menjadikan seorang wanita putri daripada Rasulullah. Beliau sangat mirip dengan Rasulullah, baik dalam tingkahnya maupun dalam fisiknya. Kalau Rasulullah adalah lelaki tertampan, maka Fatimah adalah wanita tercantik. Maka ikutilah perempuan ini, karena hanya perempuan inilah yang memiliki hubungan sangat erat dan dekat dengan Rasulullah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. فإذا تشبهت مسلمة بفاطمة فإنها قد تشبهت بعين سنة المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang wanita muslimah bingung mau mengikuti ataupun menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai teladan, maka sungguh dia telah benar-benar mengikuti esensi daripada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun ketika melihat Sayyidah Fatimah, mereka mengakui Fatimah ini sangat mirip dengan Rasulullah dalam bentuk tubuhnya, dalam maksudnya fisiknya, dalam tutur katanya, akhlaknya. Para sahabat mengatakan, "Mara itu ahadan asybah kalaman wa hadisan bi Rasulillah min Fatimah." Aku belum pernah melihat seorang pun yang sangat mirip dengan Rasulullah, baik dari segi ucapannya ataupun saat dia berbicara, melainkan hanyalah Fatimah. Makanya ini alasan kenapa Fatimah sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pernah suatu ketika Sayyidina Ali bertanya, ya Rasul, ayyuma habu ilaik ana am Fatimah. Rasul, antara aku dengan Fatimah, siapa yang paling kau cintai? Dijawab oleh Nabi, Fatimah ahabbu ilayya minka wa anta azu alayya minha. Yang aku lebih cinta adalah Fatimah. Fatimah lebih aku cintai daripada kamu, wahai Ali. Namun bagiku, engkau, wahai Ali, lebih perkasa daripada Fatimah. Di dalam hadis yang lain pun Rasul pernah bersabda, Fatimah bid'atun minni, yakbuduni ma yakbuduha, wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah ini adalah belahan jiwaku. Segala sesuatu yang membuatnya marah, maka aku akan marah. Dan yang membuatnya senang, maka aku pun ikut menjadi senang. Dan juga Fatimah memiliki gelar ataupun panggilan yang sangat banyak, yang bermacam-macam. Kita mengenal tadi di awal saya sudah menjelaskan kenapa beliau diberikan nama Fatimah. Namun selain nama Fatimah, beliau juga memiliki gelar Az-Zahra. Kenapa diberikan gelar Az-Zahra? Karena Az-Zahra ini artinya adalah bunga. Bunga ini adalah maksudnya adalah beliau menjadi penerang. Fatimah menjadi pelita untuk penduduk langit, sebagaimana bintang menjadi penerang bagi penduduk bumi. Dan di antara riwayat yang lain, beliau diberikan gelar Az-Zahra karena beliau adalah seorang yang suci yang tidak pernah mengalami masa haid selama hidup, dan nifas hanya sebentar saat melahirkan, sementara haid tidak pernah sekalipun. Beliau juga memiliki gelar Al-Batul. Kenapa diberikan gelar Al-Batul? Karena Al-Batul artinya menyendiri. Beliau memutuskan hubungan dengan orang lain, fokus beribadah kepada Allah. Beliau juga diberikan gelar Ummu Abiha.
Kenapa diberikan nama Ummu Abiha? Arti Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Jadi Fatimah adalah ibu bagi ayahnya, itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semenjak Khadijah ataupun istri Rasulullah meninggal wafat, yang mengurus, yang melayani ayahnya, yang melayani Nabi Muhammad adalah Fatimah, layaknya seorang ibu melayani anaknya. Makanya Fatimah langsung diberikan nama oleh Nabi Muhammad dengan panggilan Ummu Abiha, karena pelayanan Fatimah kepada ayahnya bagaikan pelayanan seorang ibu bagi anaknya. Karena kita pernah mendengar ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran-kotoran unta ketika sujud oleh orang kafir Quraisy. Namun kita mungkin tidak mengetahui bahwa Fatimah lah yang membersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain membasuh air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin inilah beberapa keterangan, beberapa pesan-pesan yang bisa saya sampaikan terkait tema kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu tema Siti Fatimah sebagai role model kaum wanita. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kejanggalan. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Habib yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian pada malam hari ini. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Afwan Habib, Ana izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Habib, saya ada syukran Habib. Assalamualaikum Habib, saya Fadila Safitri, izin bertanya, bagaimana cara kita agar mengikuti daripada Sayyidah Fatimah dari segi rasa malu dan pandangannya, karena terkadang tanpa sengaja melihat hal-hal yang tidak baik ketika jalan Habib. Syukran, makasih. Fadl dijawab Habib. Baik, langsung saja. Jadi bagaimana cara kita mengikuti Fatimah, Sayyidah Fatimah dari malunya ya, dan dari menjaga pandangan, karena terkadang kita melihat tanpa sengaja hal yang tidak baik di jalan. Nah, mungkin ada yang salah dalam memahami. Begini, saya mungkin untuk menjawab ini, saya ingin membawa satu kisah yang mungkin tadi tidak saya ceritakan. Mungkin singkat saja kisahnya. Jadi awalnya para sahabat pernah duduk dengan Nabi. Kemudian Nabi memberikan satu teka-teki. Nabi menanyakan, tahu nggak siapa wanita yang paling mulia? Semua sahabat terdiam, tidak bisa menjawab teka-teki ataupun pertanyaan daripada Nabi. Nah, Ali ketika beliau sampai ke rumah, Fatimah menanyakan, ditanya oleh Fatimah. Nah, ini mungkin beda ya. Kalau biasanya kalau seorang suami pulang ke rumah yang ditanyakan oleh istrinya, dapat berapa hari ini, bawa pulang apa hari ini. Nah, kalau Fatimah nggak menanyakan dapat penghasilan berapa hari ini, tapi ilmu apa yang kamu dapati hari ini. Nah, ini adalah bentuk kemuliaan Fatimah. Nah, ditanya oleh Fatimah, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari Rasulullah hari ini? Dijawab oleh Ali,
kami hari ini mendapat banyak sekali ilmu dari Rasulullah, namun ada satu pertanyaan yang tidak mampu kami jawab. Kemudian ditanya kembali oleh Fatimah, pertanyaan apa itu? Ali bertanya, mengatakan, wanita mulia itu seperti apa sih? Ini adalah bentuk pertanyaan dari Nabi Muhammad yang sebelumnya para sahabat terdiam tidak bisa menjawab. Kemudian Fatimah membisikkan jawabannya kepada Ali. Seketika itu Ali merasa gembira. Besoknya Ali langsung bertemu Rasulullah, memberikan jawaban tersebut kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasul, wanita yang paling mulia adalah wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ini jawaban yang dibisikkan oleh Fatimah kepada Ali. Wanita paling mulia tidak pernah dilihat laki-laki, tidak pernah melihat laki-laki. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa nih yang memberikan jawabannya? Dia menjawab, Ali menjawab, yang memberikan jawaban ini adalah seseorang yang paling dekat denganmu, seseorang yang paling kamu cintai, yaitu putrimu, Sayyidah Fatimah. Nah, dari jawaban ini kita dapat menyimpulkan bahwa wanita yang paling mulia adalah wanita yang tidak dilihat laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Nah, kita bisa menjelaskan, saya bisa di sini menerangkan bahwa maksud melihat di sini bukan melihat secara umum, tapi maksud melihat di sini adalah memerhatikan. Artinya ketika kita berada di jalanan, kalau hanya melihat tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Namun melihat yang dilarang oleh Fatimah, yang dilarang oleh Nabi adalah melihat, memerhatikannya secara teliti. Misalkan bagi laki-laki yang melihat perempuan, melihat perempuannya secara teliti, dari rambutnya, wajahnya, bibirnya, tubuhnya, tangannya, dan sebagainya. Dan tidak dilihat oleh laki-laki, artinya wanita tidak mau mempertontonkan auratnya, mempertontonkan lekuk tubuhnya. Artinya si wanita ini harus menutup tubuhnya sekiranya tidak bisa dilihat secara detail oleh kaum laki-laki. Jadi maksud tidak melihat dan tidak dilihat adalah tidak boleh melihat secara detail. Bukan artinya kita harus menutup mata kemana-mana. Bukan artinya kita jalan harus melihat ke bawah, nanti kesambar apa-apa nanti. Ataupun ketemu tembok ataupun dan sebagainya. Bukan itu artinya. Maksudnya adalah tidak boleh melihat secara teliti ataupun memperhatikan. Kalau hanya sebatas melihat secara umum, tidak teliti, itu tidak masalah selama tidak menjerumuskan kita kepada syahwat ataupun kepada maksiat. Sekian. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Fadila. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ana Anin dari Asyabul 2 izin bertanya. Cara menegur teman yang mungkin tidak ada rasa malu, misalnya berjoget di depan kamera dan dibagikan ke sosial medianya. Syukron Fadol, jawab Habib. Baik. Cara menegur teman yang tidak ada rasa malu ya, misalkan dia berjoget dan dibagikan ke sosial media. Pertama-tama kita harus mengingatkan orang tuanya. Kita ingatkan apakah orang tuanya senang dengan keburukan yang kita lakukan. Apakah dia mau, misalkan dia sebagai orang tua, kemudian dia memiliki anak perempuan yang sifatnya seperti sifat dia sebelumnya, apakah dia rela ataupun tidak? Tentu kalau dia manusia normal, kalau dia manusia yang berakal, tentu dia tidak mau memiliki anak yang perbuatannya suka joget-joget, suka membuka aurat dan sebagainya, suka mempertontonkan badannya kepada orang lain. Dan juga orang tuanya pun, kalau memang orang tua ini adalah orang tua yang benar-benar orang tua, tidak ridho, tidak rela perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian kita ingatkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap kejahatan ataupun setiap keburukan Allah janjikan siksa. Dan sebaliknya, setiap kebaikan Allah janjikan pahala. Nah, tentu kita tawarkan, kamu ini mau pahala apa mau dosa? Tahu nggak ini berpahala ataupun yang kamu tahu ini ataupun ini berdosa? Tentu dia menjawab ini berdosa. Kalau ini berdosa, resikonya apa? Allah marah. Kalau Allah marah, risikonya apa? Tentu kamu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Namun itu kita tidak bisa menyimpulkan dia masuk ke dalam neraka ataupun tidak. Namun setidaknya dia sudah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu mau nggak ini mendapatkan siksa dari Allah? Tentu tidak mau. Nah, kembali lagi, kalau kamu tidak mau, maka caranya bagaimana? Jangan lakukan keburukan-keburukan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, namun yang menuntut seseorang ingin memperlihatkan tubuhnya tidak bukan adalah syahwatnya, perasaannya ingin dikenal oleh orang lain, maka cara mendidiknya adalah harus dididik secara pelan-pelan. Kalau memang dia tidak sanggup untuk menghilangkan sepenuhnya, namun setidaknya hilangkan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya dia akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang lain tanpa tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang ada pada sebelumnya. Sekian. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Anin. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, boleh silahkan. Afwan Habib, ini ada yang ingin bertanya namun melalui ingin on mic, apakah diperbolehkan Habib? Baik, silakan. Baik, kepada Kak Alin dipersilahkan. Syukran moderator, syukran Habib, Afwan Jiddan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina. Afwan Habib, saya mau bertanya terkait dengan materi kita kalau tentang Sayyidatul Fatimah itu sebagai role model kita, tapi gimana caranya biar kita ini tuh, apalagi orang yang misalnya kuliah atau sekolah di tempat yang umum atau yang kayak negeri, itu kan susah untuk mengikuti Sayyidatul Fatimah, apalagi dengan zaman sekarang yang begini, maksudnya tuh zaman sekarang yang sudah agak sedikit asing, orang yang tutup aurat tuh sangat sedikit asing. Jadi saya tuh pernah pakai cadar, terus kayak teman saya tuh kayak bilang, kamu ngapain sih pakai cadar, aneh banget tahu. Kayak apa ya, jadi teman saya tuh kayak ngelihat saya tuh aneh gitu, saya yang pakai cadar gitu. Nah, gimana caranya, pertanyaan saya, gimana caranya kita ngadepin teman saya nih, cara ngadepin yang baiknya gimana? Kedua, kita nih biar tetap istiqomah gitu, Bib. Kadang Allah ya jujur, kadang saya tuh suka dimasukin ke dalam hati omongan orang gitu. Jadi apalagi kayak orang tuh ngomong pakai cadar tuh macam ninja lah, atau pakai cadar tuh macam
aneh gitu, atau kayak kayak ninja, kayak maling dan sebagainya, dan itu bikin saya sakit hati gitu. Karena kan beda ya, eee, di Indonesia sama di Tarim tuh kan beda. Kalau di Tarim kan memang mereka semua tuh wanita-wanitanya bercadar, jadi mereka nggak aneh kalau perempuan-perempuan itu pakai cadar. Sedangkan kalau di Indonesia itu orang-orang pada kayak ngira kita tuh seperti ninja lah, seperti maling lah, seperti ya pokoknya agak aneh gitu. Nah, gimana menurut Habib kita mengatasi hal tersebut? Lalu gimana caranya biar kita ini tetap istiqomah dan gak down gitu? Syukran. Baik, izin jawab. Jadi sebelumnya mungkin jawaban yang pertama yang harus diluruskan adalah niatnya dulu. Kita tujuannya kan ingin menutupi diri. Niatnya apa? Niatnya tentu untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Sayyidah Fatimah, untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah SAW. Nah, kalau niatnya sudah benar, maka komentar, kritikan dari siapapun, saya rasa tidak berpengaruh. Karena kan ada yang namanya ridhon nas, ada yang namanya ridhollah. Kalau ingin menyenangkan manusia, ini kita tidak akan sanggup. Nah, misalkan kita bercadar, niatnya mungkin mungkin niatnya bukan tidak sepenuhnya ya. Mungkin ada niat karena Allah, namun tidak pure, tidak murni karena Allah, masih ada unsur-unsur duniawinya ya. Maka kalau niatnya seperti demikian, ketika datang kritikan, ketika datang komentar dari orang lain, itu akan berpengaruh ke dalam jati diri kita. Tapi kalau niat kita teguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya rasa selama itu bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masalah, tanpa memerhatikan komentar-komentar dari orang lain. Nah, persoalan cadar, mungkin soal cadar di sini mungkin ada yang sudah mengetahui tentang hukum memakai cadar. Ada hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mungkin secara umum bisa kita katakan memakai cadar ini adalah suatu anjuran dari agama ya. Kalau memang ini kembali lagi ke diri antum sendiri, yang bagi yang bertanya khusus dan juga umum bagi orang lain. Kalau memang antum mau memakai cadar, dan artinya gini, jangan terpaksa seakan-akan harus pakai cadar untuk menutupi diri. Jadi kita istilahnya ikuti aja kata hati. Istafti qalbaka, minta jawaban pada hati kita. Kalau memang hati kita ini merasa nyaman dengan cadar, merasa nyaman ya. Awalnya kita merasa nyaman dengan cadar, dan niatnya karena Allah, itu tidak masalah. Karena mungkin kita adalah orang yang pertama yang membentuk lingkungan bercadar. Memang biasanya di kuliah-kuliah negeri, saya juga melihat kebanyakan perempuan di sana jangankan cadar ya, mungkin pakaiannya pun dia berhijab, tapi seperti nggak berhijab ya, Allah alam. Nah, mungkin antum sudah disiapkan sebagai orang pertama yang membentuk lingkungan bercadar. Kalau antum tidak memilih bercadar, setidaknya antum harus menutupi diri antum sepenuhnya dengan pakaian yang bukan pakaian yang ketat, kemudian jilbabnya bukan jilbab, ataupun kerudungnya bukan kerudung yang menampakkan helaian rambut dan sebagainya. Antum harus sepenuhnya menutupi diri, setidaknya walaupun tidak bercadar, karena mungkin saja antum sudah dipersiapkan
sebagai orang pertama yang membentuk satu lingkungan dengan lingkungan seperti demikian, seperti itu, mudah-mudahan kawan-kawan antum yang lain mendapatkan hidayah ataupun setidaknya sudah menoleransi kebaikan-kebaikan yang antum lakukan. Dan ini ya, kita harus mengkompromi antara fashion kita dengan akhlak. Artinya kalau kita fashion kita sudah bercadar ataupun enggak bercadar tapi masih menutupi diri secara seutuhnya, kita harus sinkronkan dengan akhlak. Jadi jangan juga akhlak kita mungkin agak kebablasan yang menghilangkan nilai dari cadar itu, yang menghilangkan nilai dari pakaian kita itu. Nah, jadi saya mungkin memberikan jawaban yang bisa saya berikan. Pertama, luruskan niat. Tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur ingin menarik minat ataupun perhatian dari kaum lelaki. Kemudian soal cadar, antum artinya tidak harus memakai cadar, tapi antum harus menutupi diri antum sepenuhnya dengan pakaian yang tidak terbuka, dengan pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh, dan juga dengan hijab ataupun kerudung yang tidak memperlihatkan helaian rambut. Dan antum juga harus sinkronkan, harus kombinasikan dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang budi pekerti yang sebagaimana budi pekertinya Fatimah dan juga figur-figur yang lain. Jadi kembalilah ke hati antum. Apakah antum mau bercadar ataupun tidak bercadar? Kalau mau bercadar, silahkan bercadar. Mungkin antum sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang pertama yang ingin menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga dapat menarik orang-orang lain dengan pakaian antum dan juga dengan akhlak antum miliki. Mungkin itu saja. Taman, syukran jazakallah khairan katsiran Sayyid atas jawabannya. Insya Allah tak perbaiki lagi niatnya biar dilurus lagi. Syukran. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semua pertanyaan telah dijawab oleh Habib. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada kajian malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Habib yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Habibnya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Asyababul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kita malam hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca doa. Sebelumnya, Afwan Habib, apakah Habib berkenan untuk memimpin doa penutupnya? Baik, kita baca ini aja doa kafarat majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyababul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan, dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur Habib atas kajiannya pada malam hari ini. Baik, sama-sama. Izin live admin. Nah, Habib.
Dan buat teman-teman ya jangan lupa ya absennya silakan